Indonesia mendapatkan kabar bahagia dengan rampungnya proses naturalisasi dari Justin Hubner. Hubner baru saja mengambil sumpah setianya dengan NKRI pada hari Rabu kemarin. Hadirnya pemain Indonesia keturunan Belanda ini diharapkan bisa mengangkat performa skuad Garuda yang tampil melempem. Selain Hubner, tim nasional Indonesia asuhan Sintayong juga dimanjakan dengan hadirnya Jay Itzes dan Nathan Chuaon yang akan menyusul. Ketiga pemain ini diprediksi bisa debut pada perhelatan Piala Asia nanti. Cetak Gol coba merangkum revolusi timnas Indonesia dengan pemain keturunan di era Sintayong sebagai berikut. Proyek naturalisasi yang kurang tampil maksimal. Proyek naturalisasi Sintayong dianggap masih kurang tampil maksimal. Beberapa pemain keturunan mendapatkan kecaman pedas akibat performa buruknya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebut saja Jordi Amat yang membuat blunder fatal di laga menghadapi Irak. Pemain keturunan Spanyol itu mencetak gol bunuh diri yang membuat Indonesia takluk dengan skor 5-1. Ini menjadi kekalahan terbesar pasukan Garuda Asia di era Sintayong. Jordi Amat mengaku kecewa dengan penampilannya menghadapi skuad Singa Mesopotamia. Mantan pemain dari Swansea City ini langsung mengumbar gembar-gembor manisnya pasca blunder. Jordi Amat berjanji akan membalaskan dendam kekalahan di perhelatan Piala Asia 2023. Dirinya juga bertekad tampil lebih Spartan di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Filipina. Namun tekad besar Jordi Amat gagal dia buktikan di atas lapangan. Pemain berumur 31 tahun ini justru kembali mengemas blunder fatal saat menghadapi skuad The Ascals. Alhasil pasukan Merah Putih hanya mampu meraih hasil imbang di markas Filipina. Raihan ini membuat timnas Indonesia berada di posisi juru kunci grup F. Selain Jordi Amat, beberapa pemain naturalisasi lainnya juga masih belum mampu mengangkat performa skuad Garuda. Sandy Walsh dan Sain Patinama dianggap masih kesulitan bermain impresif dengan taktik Sintayong. Langsung berbenah memulai revolusi. Hasil negatif di dua pertandingan membuat PSSI kembali melakukan pembenahan. Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan merombak total pemain naturalisasi yang sudah berusia senja, termasuk mengincar pemain keturunan berusia muda. Sebut saja Ragnar Oratmangun yang dirumorkan semakin dekat menjadi warga negara Indonesia. Winger Fortuna Sittard ini menjadi incaran dari Sintayong untuk mempertajam lini serang. Pemain berusia 25 tahun ini sudah mengemas 9 penampilan di Eredivisie. Oratmangun juga dapat bermain sebagai gelandang serang kreatif di lini serang. Berikutnya ada Miljan Manhoef yang bermain untuk Vitesse Arnhem di Eredivisie. Pemain 21 tahun ini sudah mengemas 4 gol dari 13 laga untuk skuad Vitas. Roni Pangemanan selaku pundit lokal mengatakan kalau Manhoef memang diincar oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI ini memang berniat untuk mencari striker keturunan untuk skuad Garuda. Namun PSSI juga berambisi untuk menambal pertahanan dengan mengincar Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Keduanya diprediksi akan segera berseragam merah putih dalam waktu dekat. Jay Itzes. Benar saja PSSI langsung mengejar Jay Itzes demi memperkokoh lini belakang. Pemain kelahiran 2000 ini punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari Semarang. Jay Itzes menjadi sorotan karena memperkuat Venezia di kompetisi Serie B. Pemain keturunan Belanda ini bahkan sudah mengantongi 9 penampilan bersama skuad Lagunari. Hebatnya Jay Itzes selalu dipercaya sebagai starter selama 90 menit di semua laga Venezia. Penampilan gemilangnya ini mampu membawa skuad Lagunari menduduki posisi runner-up. Venezia bahkan menjadi salah satu tim dengan kebobolan yang paling sedikit, yakni 12 gol dari 15 pertandingan Serie B. Proses naturalisasi Jay Itzes kabarnya sudah disetujui oleh DPR RI. Sang pemain kini tinggal menanti surat keputusan Presiden sebelum resmi membela Ibu Pertiwi. Jay Itzes langsung bertekad untuk membawa timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026. Dirinya merasa kalau skuad Garuda punya peluang yang besar tampil di gelaran Piala Dunia. Itzes juga mengatakan kalau kiprah Indonesia bisa seperti Maroko yang lolos ke Piala Dunia. Mantan pemain FC Groningen ini nggak sabar untuk segera berseragam merah putih di pentas internasional. Sintayong mengatakan jika Itzes layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya pelatih kelahiran Yongdok ini sempat ragu pada kualitas sang pemain.
Nathan Chuaon. Selain Jay Itzes, PSSI juga selangkah lagi akan menaturalisasi Nathan Chuaon. Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga dilaporkan telah memberikan surat kepada Presiden. Dirinya berharap kalau surat keputusan Presiden untuk menaturalisasi Nathan Chuaon juga bisa terbit dalam waktu dekat. Sebelumnya, Komisi 10 DPR RI telah menyetujui proses naturalisasinya. Dalam agenda itu, Nathan Chuaon berhalangan hadir dan mengikuti acara persiapan secara online. Pemain Swansea City itu memang punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Kakek dari Nathan Chuaon sendiri merupakan orang asli Indonesia yang lahir di kota Semarang, Jawa Tengah. Sintayong sudah jatuh hati dengan kemampuan sang pemain sejak dulu. Bagaimana tidak, sejak usia 21 tahun, Chuaon sudah mendapatkan banyak pengalaman berkarir di benua Eropa. Pada akhirnya dia merasakan ketatnya kompetisi bermain di Liga Inggris. Nathan Chuaon sendiri berharap dirinya bisa segera dinaturalisasi secepat mungkin. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku sudah nggak sabar untuk mengenakan seragam kebesaran Garuda Asia. Proses naturalisasi Nathan Chuaon sendiri disinggung langsung oleh salah satu media Vietnam, yakni The Tao 247. Media itu menuliskan kalau hadirnya Nathan Chuaon akan menjadi tantangan yang berarti. Mereka membandingkan Nathan Chuaon dengan salah satu calon naturalisasinya, yakni Philip Nguyen. Pemain keturunan Filipina itu dilaporkan tinggal selangkah lagi akan menjadi warga negara Vietnam. Justin Hubner. Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira dengan rampungnya proses naturalisasi Justin Hubner. PSSI baru saja mengambil sumpah setianya dengan NKRI pada hari Rabu kemarin. Proses naturalisasi Hubner memang sempat mandek pada beberapa bulan yang lalu. Saat itu dirinya meminta PSSI untuk membayar mahar 1 juta euro atau senilai 16 miliar rupiah. Selain itu, pembatalan ini juga disebabkan karena Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U20. Padahal skuad Sintayong membutuhkan Hubner untuk memperdalam skuad Garuda. Arya Sinulinga selaku petinggi PSSI menegaskan gak akan mengorbankan timnas Indonesia hanya karena satu pemain. Dirinya menyebut Indonesia masih punya pemain lokal yang berkualitas. Namun Justin Hubner justru kembali tergiur dengan tawaran untuk membela pasukan Merah Putih. Dirinya bahkan rela menolak kesempatan untuk membela tim nasional Belanda. Saat ditemui oleh awak media, Hubner menyebut kalau faktor supporter menjadi alasan kenapa dirinya memilih Indonesia. Dia merasa kalau Indonesia punya jutaan supporter yang cukup fanatik. Bahkan Justin Hubner gak segan-segan untuk mengatakan supporter Indonesia jauh lebih besar daripada Belanda. Dirinya mengaku sangat bahagia bisa bermain untuk timnas Indonesia. Berpeluang debut di Piala Asia. Seluruh pemain yang disebut berpeluang bakal memainkan debutnya pada perhelatan Piala Asia. Event akbar 4 tahunan ini memang semakin dekat digelar pada bulan Januari nanti. Dengan begitu, komposisi skuad timnas Indonesia di Piala Asia semakin dalam dan cukup matang. Pasukan Sintayong punya kedalaman skuad yang mumpuni di berbagai lini. Pelatih Korea Selatan itu bisa mengusung formasi 4-2-3-1. Itu artinya Nathan Chuaon, Justin Hubner, dan Jay Itzes bisa menjadi solusi rapuhnya lini pertahanan timnas Indonesia. Mereka bisa menggantikan peran dari Jordi Amat yang performanya kurang konsisten. Pertahanan kuat memang sangat dibutuhkan untuk perhelatan Piala Asia nanti. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi Jepang yang punya winger-winger kualitas kelas kakap. Berbekalkan ilmu dan pengalamannya diharapkan bisa menularkan ke pemain lokal. Para pemain naturalisasi ini juga bisa mewujudkan ambisi besar Sintayong di Piala Asia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut akan menjadikan skuad Garuda sebagai tim kuda hitam. Targetnya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Itulah ulasan revolusi pemain naturalisasi di era Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain tersebut bisa memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda yang rapuh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.